Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risti, saya berasal dari Prodi Manajemen semester 5. Baiklah, untuk saat ini saya akan membahas proposal atau isi proposal dari bisnis plan saya yang berjudul Rice Bowl Chicken Sauce. Nah, untuk pertama, pendahuluan pada isi proposal saya ini, yaitu Rice Bowl Chicken Sauce adalah kata yang saya rangkai atau dapatkan dari makanan Korea yang saat ini sedang viral di Indonesia dan di negara Korea sendiri, yang mana dengan menamai makanan ini dapat menarik konsumen untuk membeli produk saya, yang pada dasarnya rice bowl ini sangat memiliki daya tarik untuk menarik konsumen, terutama bagi kaum anak muda sekarang. Nah, kemudian mereka melihat bentuk makanan ini yang aneh dengan memikir makanan ini belum pernah dicoba. Dengan menciptakan produk ini, mereka melihat bentuknya yang aneh dari makanan tersebut yang belum pernah mereka coba. Di dalam racikan makanan ini sangatlah baik untuk dikonsumsi bagi pencernaan, yaitu menggunakan bahan baku yang berkualitas dan vegetarian. Saya tertarik membuat makanan ini karena kandungan dalam makanan ini semuanya baik dan berasal dari bahan-bahan yang alami. Tujuan saya untuk membuat produk ini yaitu dengan adanya ide usaha ini yang terlintas oleh saya, maka saya ingin menciptakan sebuah usaha rumahan yang menjual makanan berat, sehat, dan vegetarian yang sedang viral di saat ini dengan bentuk yang menarik dan sangat digemari oleh kaum anak muda sekarang. Maka dari ini saya ingin membuat usaha kecil-kecilan yang bermodalkan kecil, namun mudah-mudahan bisa menjadi usaha yang besar nantinya. Visi misi saya dalam membangun usaha ini yaitu menjadikan makanan rice bowl menjadi makanan siap saji yang berkualitas baik dari segi bahan maupun yang lainnya. Selanjutnya menjadikan makanan ini lebih disukai banyak orang, baik kaum muda maupun yang sudah berusia atau masyarakat pada umumnya. Kemudian jika usaha ini nantinya berjalan lancar dan banyak konsumen, saya ingin menciptakan karyawan yang jujur, ramah, disiplin, dan religius untuk memberi kemudahan dalam bisnis ini. Selanjutnya, misi saya dalam membangun usaha ini yaitu menjadikan makanan ini terkenal bagi anak muda di Pekanbaru, meningkatkan kegiatan promosi dari media sosial maupun secara langsung kepada calon konsumen. Selanjutnya, setelah mendapatkan konsumen yang saya inginkan, untuk meningkatkan kegiatan produksi, mempunyai outlet untuk usaha makanan ini, dan saya ingin mempunyai kurir pribadi untuk usaha ini. Kemudian kunci kesuksesan untuk usaha saya mempunyai kunci, yaitu saya harus mampu menciptakan cita rasa pada makanan yang stabil agar tidak mengecewakan konsumen. Kemudian jika nantinya konsumen mulai bosan dengan rasa atau varian saus yang ada pada makanan saya, maka saya akan menciptakan varian rasa baru pada ayam. Kemudian dalam memproduksi makanan, saya harus bisa mengatur waktu untuk produksi agar konsumen tidak terlalu lama menunggu. Dalam berbisnis, tentunya kita akan menghadapi resiko. Resiko yang saya hadapi untuk bisnis plan ini yaitu ketahanan bahan baku. Ketahanan bahan baku untuk produk rice bowl chicken sauce ini tidak begitu tahan lama karena terutama pada ayam, sayuran, baik nasi. Jika semua bahan baku itu diolah terlebih dahulu sebelum ada konsumen mengorder, maka makanan itu tidak fresh untuk dikonsumsi oleh konsumen. Maka dari itu, untuk mengatasi risiko tersebut, maka saya membuat cara agar makanan tetap fresh dan bisa dikonsumsi, yaitu membuat makanan itu jika ada konsumen yang membeli atau mengorder, maka saya baru membikinkannya atau memproduksinya langsung. Maka makanan itu dapat disantap atau dinikmati dengan keadaan yang masih hangat maupun sedang fresh atau sayurannya fresh. Gambaran umum perusahaan saya yaitu usaha individu, dan ini ada di sektor home industry. Untuk aspek pemasaran,
pada segi permintaan pasar, produk saya ini belum terdeskripsikan karena produk saya belum pernah dipasarkan untuk saat ini, hanya berupa ide saja. Dari hasil pemantauan saya, permintaan pasar pada produk ini cukup lumayan banyak karena pada saat ini orang-orang banyak menginginkan makanan berat siap saji tanpa harus memasak di dapur dulu. Melihat peluang dari permintaan yang meningkat, maka saya berinisiatif untuk menerjunkan produk saya ke pasaran di awal usaha. Di awal usaha ini, saya hanya menggunakan satu tempat untuk memproduksi produk saya, yaitu rumah pribadi saya sendiri. Jika nantinya produk saya dapat diterima baik oleh konsumen, maka saya akan membuka cabang atau lapak outlet untuk tempat produksi lagi. Untuk menghindari kebosanan pada konsumen, saya nantinya bakal buat produk baru lagi agar konsumen tidak bosan akan produk yang saya jual. Untuk penawaran pasar, kegiatan yang akan saya lakukan untuk memperkenalkan produk saya ini kepada calon konsumen yaitu dengan cara mempromosi. Dalam usaha ini saya akan coba mempromosikannya melalui media sosial dengan teman kampus, warga setempat, dan lain-lain. Akan tetapi target utama saya yaitu adalah mahasiswa. Strategi penjualan saya itu hampir sama dengan orang-orang pada umumnya, rata-rata hampir sama, tapi ada sedikit berbeda. Yang pertama itu membuat brosur, memberikan harga promo ketika kita lagi grand opening, kemudian selalu menjaga kehigienisan makanan pada saat memproduksi, selalu menjaga kebersihan. Selanjutnya bisa menerima komplain dari pelanggan dan menerima saran dari pelanggan. Kemudian menetapkan harga pasaran yang bersaing dengan tetap memperhatikan bahan baku yang digunakan, memberikan gift kepada konsumen yang sudah berlangganan. Proporsi rencana penjualan yaitu untuk seharinya itu saya memperkirakan 15 porsi untuk sekali produksi. Maka saya menetapkan harga 15.000 per bowlnya atau mangkuknya, itu dikalikan dengan 15 porsi tadi, rice bowlnya totalnya menjadi 225.000. Untuk strategi penetapan harga, saya menawarkannya sangat terjangkau bagi anak kuliahan dan bagi konsumen yang lain, tanpa harus menguras saku. Harga yang akan saya tawarkan hanya berkisar kurang lebih 15.000 per mangkuknya. Dalam penetapan harga ini, saya sangat tergantung pada harga bahan baku, karena harga bahan baku sifatnya fleksibel, bisa jadi tidak stabil atau ada kenaikan, maka itu sangat berpengaruh pada harga atau porsi pada produk saya. Untuk distribusi, saya mendistribusi langsung dari tempat usaha saya ke tujuan pemasaran dan juga proses antar langsung ke rumah konsumen atau bisa disebut delivery. Aspek produksi, dari segi pemenuhan bahan baku, bahan-bahan baku yang digunakan untuk produk rice ball yaitu untuk bahan baku rice ball chicken sauce, perharinya kita memerlukan bahan baku yang pertama itu 1 ekor ayam, 1 kilo tepung, 3 butir telur, minyak goreng 1 liter, 1 ikat sayur lalap terserah, kemudian 1/4 kilogram bawang putih, kemudian 4 buah bawang bombay, daun jeruk secukupnya, saus tiram 3 bungkus, 1 botol saus tomat, 2 botol saus cabai, dan 1 bungkus garam. Untuk total harga keseluruhan dari bahan-bahan baku tersebut untuk produksi dalam 1 hari, kita membutuhkan modal Rp129.000. Nah, untuk total produksi dalam sebulan, kita membutuhkan modal sebesar Rp3.870.000. Untuk aspek keuangan, saya mempunyai aset sebesar Rp800.000 untuk memenuhi biaya bahan baku dan biaya peralatan. Untuk biaya peralatan dalam kegiatan produksi, kita membutuhkan kuali, talenan, pisau, wadah, spatula kayu, jepitan goreng, sendok, mangkok styrofoam, dan gas. Untuk total biaya peralatan dalam kegiatan produksi, kita membutuhkan modal Rp213.000. Nah, untuk modal kerja,
pada biaya produk produksi kurang lebih berjumlah Rp342.000. Untuk penjualan rice bowl chicken sauce sendirinya itu dalam 15 porsi dikali dengan harga 15.000, maka kita mendapatkan jumlah sebesar 225.000 per hari. Dengan untuk penjualan porsi yang lebih banyak lagi, yaitu sekitaran 450 porsi dikali 15.000, maka kita mendapatkan 6.750.000 per bulannya untuk per bulan untuk produksi bulannya. Sangat banyak ya, teman-teman. Untuk keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan saya, yang pertama untuk penjualan perharinya atau produksi perharinya yaitu 225.000 dikurang 129.000 sama dengan 96.000 per hari. Maka untuk sekali produksi atau produksi sehari itu kita mendapatkan untung 96.000. Untuk yang kedua, keuntungan produksi untuk sebulannya kita mendapatkan 6.750 dikurang modal 3.870.000 per bulan. Maka kita mendapatkan keuntungan dalam satu bulan itu 2.880.000 per bulannya. Untuk pengembalian modal dengan total biaya pokok produksi sebesar 342.000 dapat ditanggulangi dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan dalam satu bulan, yaitu 2.880.000. Nah, jadi kesimpulannya dalam isi proposal ini itu berdasarkan kajian yang menyeluruh terhadap semua aspek dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan dalam permintaan akan produk saya ini. Namun dalam tahun awal ini saya berusaha mempertahankan kontinuitas terlebih dahulu. Baiklah, sekian presentasi dari isi bisnis plan usaha saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.